warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa dengan NIM 0702 118202 5012. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kelompok kepentingan pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Kelompok kepentingan itu sendiri adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Jenis-jenis kelompok kepentingan itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok anomik, yaitu golongan kepentingan di antara unsur-unsur di dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Yang kedua adalah kelompok non-asosiasional, yaitu kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam atau belum maju, tidak terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat temporer. Selanjutnya yaitu adalah kelompok institusional, yaitu kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tujuan, dan fungsi sebagai artikulasi kepentingan. Dan yang keempat adalah kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang berasal dari masyarakat dengan tujuan sebagai mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau pemilik modal. Selanjutnya yaitu artikulasi kepentingan itu sendiri pada umumnya dalam sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota Dewan Kota, Parlemen, pejabat pemerintahan, dan masyarakat, dan dalam masyarakat tradisional yaitu kepada kepala desa atau kepala suku. Dan kemudian adapun saluran kelompok kepentingan ini sendiri, yang pertama itu ada demonstrasi dan tindakan kekerasan, yang kedua adalah hubungan pribadi, dan yang ketiga adalah perwakilan langsung, yang keempat adalah saluran formal dan institusional lainnya. Selanjutnya, faktor kepentingan dalam menciptakan efektivitas kelompok kepentingan adalah kemampuan untuk mengarahkan dukungan atau support, tenaga, dan sumber daya anggotanya. Adapun tujuan kelompok kepentingan adalah yang pertama untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau negara. Yang kedua adalah untuk menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya. Yang ketiga, untuk jadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam negara. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi wadah kajian dalam analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan. Sifat kelompok kepentingan, yang pertama itu adalah independen, yang kedua adalah netral, yang ketiga adalah kritis, dan yang keempat adalah mandiri. Kemudian kelompok kepentingan juga diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah organisasi kemasyarakatan, yang kedua adalah organisasi kemasyarakatan berdasarkan agama, yang ketiga adalah organisasi kemasyarakatan berdasarkan kepemudaan, yang keempat adalah organisasi kemasyarakatan berdasarkan sosial kedaerahan, dan yang terakhir adalah organisasi berdasarkan profesi. Sekian dari saya mengenai materi kelompok kepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum.